Gitu sih, Den. Oke. Jadi kita harus bisa balance juga ya. Maksudnya memang kalau kayak 10 tulah, kemudian kayak misalnya mungkin Laut Merah terbelah, kemudian Petrus berjalan di atas air bareng sama Tuhan Yesus, mungkin segala sesuatu itu mungkin memang ada di perjanjian lama, memang ada tujuan daripada konfirmasi juga. Misalnya Yesus adalah anak Allah gitu ya. Maksudnya memang dia adalah Betul. benar-benar pure anak Tuhan gitu. Dan dia bekerja di dalam Holy Spirit without measure gitu, tanpa batasan, dimana dia bisa berjalan di atas air, dia bisa memultiplikasi roti gitu ya, dia bisa berubah air jadi anggur. Nah itu memang itu ada tujuan spesial di mana Tuhan mengkonfirmasi bahwa memang Yesuslah anak Tuhan gitu loh. Sama seperti Betul. kebangkitan dari kematian. Makanya tadi kita ngomong, maksudnya kayak itu cuma terjadi satu kali dan satu orang aja yang menerima. Maksudnya orang mati hidup lagi gitu. Maksudnya mati hidup terangkat selama 3 hari lagi. Itu cuma terjadi sekali gitu ya. Jadi itu emang ada tujuannya gitu ya. Begitu pula dengan Nabi Elia dan Elisa. Elia itu bisa nurunin api, itu juga memang ada tujuan-tujuannya untuk membuat orang Israel juga percaya kalau memang Yahweh itu memang adalah Allah yang sebenarnya, bukan Baal gitu ya. Jadi memang ada cap daripada raja itu sendiri, tapi kita juga harus tahu bahwa personal miracles itu masih terus terjadi setiap harinya sebenarnya kalau kita mau sadari. Dan kita juga harus tahu bahwa Tuhan memberikan Roh Kudusnya itu juga beserta dan berbarengan dengan manifestasinya. Maksudnya adalah urapan daripada Roh Kudus ya. Ada kayak berupa wisdom, nubuatan, kemudian juga miracles dan healing dan lain-lain. Itu juga semuanya supernatural ya, Tor ya. Dan itu juga sebenarnya tergolong dalam miracles juga. Ada gift of miracles, ada gift of healing sebenarnya. Jadi kita jangan, karena kita nggak melihat sesuatu yang besar, gunung terbelah, atau maksudnya Sodom dan Gomora hancur karena api gitu ya, bukan berarti Tuhan nggak bekerja miracles gitu, bukan berarti Tuhan nggak lagi bekerja. Oke? Itu aja, biar clear dulu. Oke, ya, kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir nih, Tor. Maksudnya kan, kalau tadi kita ngomong miracles dari agama kita, nah ini udah mulai sensitif untuk para listeners yang mungkin dari agama lain. Jangan feel offended, please be open mind. Karena gue pengen nanya aja, maksudnya tuh karena kita lagi ngomongin miracles, dan kita juga sadar bahwa di agama-agama lain atau di kepercayaan lain lah ya, gue nggak bilang di agama, karena memang banyak juga kepercayaan lain yang sebenarnya bukan agama, tapi juga ada gitu loh, ada mereka juga mereka juga percaya dan mereka juga menikmati manifestasi tersebut gitu, manifestasi daripada mukjizat tersebut. Dan kita sama-sama tahu bahwa konsep Tuhan dari satu agama ke agama lainnya beda, apalagi kepercayaan ini aliran kan, maksudnya udah lebih jauh lagi. Nah tapi gimana mungkin mereka juga mengalami manifestasi berupa mukjizat yang sama mungkin dengan yang Kristen alami. Gimana pandangan lu tentang ini, Tor? Jadi ini juga pertanyaan yang sulit ya. Maksudnya kan kalau kita ngomong miracles kan nggak cuma terjadi, kesannya nggak cuma terjadi di Kristen kan, agama-agama lain juga gitu kan. So, Betul. bagaimana dengan agama lain? Nah, menurut gue sebelum kita ngebahas mengenai apa yang miracles yang dialami oleh jemaat-jemaat agama tersebut, sebenarnya kita juga perlu ngadres nih, karena kan banyak juga yang bilang kayak, terus kita percaya sama Yesus kenapa? Karena Yesus doing miracles kan. Doing miracles yang akhirnya menjadi jadi kayak otoritas bahwa ya betul, dia adalah dari Tuhan. Cuman kayak di agama lain juga, pemimpin agamanya juga banyak diatributkan dengan miracles kan. Oh ya, agama A percaya pemimpinnya karena apa? Pemimpinnya juga doing miracles. Nah itu bagaimana? Apakah semuanya diotorisasi sama Tuhan? Nah itu yang menurut gue... Padahal Tuhan itu satu, kalau menurut lu kan, dan setiap agama eksklusif. Nah, tapi kenapa Tuhan kemudian mengecap apakah ini pekerjaan Tuhan atau gimana menurut lu? Nah, jadi menurut gue pertama itu kita harus tahu dulu nih, basis daripada basis secara teologis kali ya daripada miracles ini di agama-agama gitu. Menurut gue kayak jadi kalau teman-teman misalkan interest sama agama tertentu, coba pelajarin aja gitu bagaimana sebenarnya sih konsep miracles di agama tersebut. Cuman gue mungkin ambil beberapa contoh kali ya, beberapa agama contoh agama-agama yang mungkin besar di Indonesia gitu. Yang pertama adalah kayak contoh Buddha misalkan. Itu juga banyak kayak miracles yang diatributkan kepada Siddhartha Gautama kan. Cuma sebenarnya kalau kita lihat lagi kehidupan daripada Siddhartha Gautama ini, dia itu juga sebenarnya bukan orang yang terlalu suka atau terlalu into miracles sebenarnya. Karena dalam kehidupannya dia percaya bahwa miracles itu bisa atau enggak miracles worker activity gitu ya, misalnya melakukan miracles itu akan menciptakan suatu desire yang akhirnya membuat orang tuh akhirnya gila kekuasaan dan juga gila popularitas. Which is kan di dalam Buddha itu percaya bahwa
untuk kita bisa mencapai pencerahan, kita harus menjauhi semua gairah-gairah duniawi kan. Jadi sebenarnya Buddha sendiri atau Siddhartha Gautama ini percaya sebenarnya miracles itu juga sebenarnya justru membawa orang menjauh jauh dari pencerahan gitu. Jadi akhirnya di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya di agama Buddha sendiri tidak terlalu menitik beratkan pada miracles gitu. Jadi kayak kalau ada miracles yang diatributkan kepada Siddhartha Gautama itu datang jauh setelah kehidupannya dia, dan kita perlu cek lagi sebenarnya karena toh kok jadinya kontradiksi gitu kan, bahwa Siddhartha Gautama itu nggak terlalu suka dengan miracles, tapi kenapa setelah itu ada cerita-cerita yang mengatributkan miracles terhadap kehidupannya dia. Itu pertama. Yang kedua adalah mungkin di agama Islam gitu kan, bahwa kita juga mendengar bahwa banyak juga tuh miracles yang diatributkan kepada Nabi Muhammad misalkan gitu. Cuman kalau kita sebenarnya lihat Al-Quran sendiri gitu, di Al-Quran tercatat bahwa sebenarnya Nabi Muhammad ini tidak melakukan miracles gitu. Satu-satunya miracles yang diatributkan pada diri dia adalah sebenarnya Al-Quran gitu. Jadi kalau kita baca tuh ada satu ayatnya aja di Al-Quran surah 29 ayat 50. Jadi dibilang gini, dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat-mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mujizat-mujizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku ini Nabi Muhammad ya, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Gitu. Jadi di sini dia juga ngomong bahwa ya memang mujizat-mujizat itu ya terserah pada Tuhan, dan so far nggak ada mujizat yang memang dilakukan gitu. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa dan banyak para ahli-ahli Islam juga percaya sebenarnya Nabi Muhammad tidak melakukan mujizat di luar Al-Quran ya, nggak ada mujizat lainnya gitu. Cuma memang kita menemukan banyak hadis-hadis atau cerita-cerita yang jauh setelah kehidupan Muhammad yang akhirnya mengatributkan miracles kepada dia gitu. Jadi menurut gue kalau ditanyain gimana dengan miracles yang terjadi atau enggak yang dimiliki atau yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama-agama lain, ya kita perlu cek dulu sumbernya. Gitu. Sama seperti kita kan sebelumnya kita ngecek mengenai keabsahan daripada Alkitab dan segala macam, dan juga kita perlu melakukan hal yang sama untuk agama-agama lainnya juga, untuk tahu bahwa sebenarnya miracles yang diatributkan itu benar-benar terjadi apa enggak gitu. Oke, jadi yang tadi lu ngomongin tuh sebenarnya udah data ya, maksudnya bukan opini ya, maksudnya yang tadi lu ngomong tentang bahwa Al-Quran aja, maksudnya mungkin Nabi Muhammad nggak melakukan miracles di luar daripada Al-Quran, itu memang data ya, Tor? Data ya, maksudnya itu clear ya, maksudnya bukan opini. Oke, kalau gitu kita udah clear ya tentang masalah daripada agama ataupun kepercayaan lain. Intinya kita harus ngecek dulu keabsahannya, kita harus melakukan cross check yang sama yang kita lakukan juga dengan kekristenan. Jadi kita juga mau percaya, mau beriman dengan dasar yang kuat gitu, nggak cuman berdasarkan hati gitu. Maksudnya Tuhan juga nyuruh kita pakai pikiran juga gitu, ngasih dengan akal budi kita juga, akal budi ya kan. Makanya itu tujuannya kita dikasih akal supaya kita bisa mikir, supaya kita bisa nyari, ya kan. Maksudnya kalau misalnya kita dikasih akal ya nggak ada bedanya juga sama binatang sebenarnya. Makanya kita nggak cuma perasaan aja, kita punya akal budi juga, kita punya pikiran, ada kemampuan logis di situ. Bukannya untuk menjauhi Tuhan, tapi justru untuk mengecek kebenarannya, karena memang Tuhan juga gue percaya bahwa Tuhan juga tahu nanti kelak akan banyak mungkin kepercayaan yang akhirnya membutuhkan logika nggak bisa pakai feeling lagi, karena seperti yang tadi kita ngomongin ya, miracles itu terjadi di mana ya, termasuk mind power itu juga bisa at some point terlihat seperti miracles gitu. Jadi inilah fungsi daripada skeptik ya sebenarnya, dan fungsi daripada Rabbi Victor Pastor Victor di sini ya, untuk bisa bantu kita ngelihat gitu, untuk bisa bantu kita ngelihat yang mana yang gimana cara kita ngecek segala sesuatunya. Oke, kalau gitu Tor, sekarang yang mau gue bahas adalah gimana tentang miracles yang terjadi yang dipimpin oleh pemimpin daripada agama tertentu misalnya. Oh, jadi mungkin kayak apa ya? Kayak yang terjadi sekarang inilah ya. Jadi bukannya kayak pendirinya, tapi kayak yang mereka yang dialami oleh mungkin agama-agama lain, jemaat-jemaatnya dan juga pemimpinnya gitu ya. Jadi sih gue pada dasarnya sih gue melihat ada 3 buah alternatif jawaban gitu. Jadi yang pertama adalah kita tahu bahwa miracles itu kan adalah sesuatu yang kejadian yang supernatural kan. Sesuatu yang jadi sesuatu itu kita sebut sebagai miracles karena kalau itu memang tidak bisa dijelaskan secara alamiah. Jadi
menurut gua hal pertama yang kita perlu lakukan adalah kita coba dulu mencari penjelasan secara alamiah gitu. Jadi jangan terlalu cepat kita mengambil konklusi bahwa wah ini datang daripada Tuhan gitu. Tapi kita coba lihat dulu apakah ini sebenarnya bisa dijelaskan nggak sih secara ilmiah, kayak yang lu bilang tadi gitu. Apakah mungkin ini psikosomatis, ataukah ini sebuah anomali, atau ini hal yang lainnya. Jadi kayak kita sebisa mungkin pakai akal budi kita untuk mencari tahu dulu nih apakah ada penjelasan natural daripada itu. Kalau tidak ada, baru itu kita masuk ke step berikutnya, di mana bahwa kalau secara natural ini nggak bisa dijelaskan, berarti ini supernatural. Nah, pertanyaannya datang dari mana gitu. Jadi kalau alternatif pertama itu adalah kita berpikir secara natural, kedua alternatifnya adalah ada juga kemungkinan bahwa ini datang daripada si jahat gitu. Karena seperti kita tahu kan bahwa iblis itu kan penipu kan. Jadi adalah dia suka banget menipu, suka menyesatkan, dan suka menciptakan kebingungan gitu. Jadi kita perlu tahu bahwa ini datangnya dari mana. Kalau datangnya dari iblis, ya kita tahu bahwa kalau datang dari si jahat, ciri-cirinya apa? Yaitu memuliakan orangnya, sifatnya tidak bermoral, dan sebagainya gitu. Dan yang ketiga adalah datang daripada Tuhan gitu. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Cuman ini memang buat sebagian orang terkesan kontroversial ya. Kok Tuhan bisa bekerja sih buat orang-orang yang non-Kristen gitu? Buat orang-orang yang nggak percaya kok Tuhan bisa doing miracles juga gitu kan? Which is sebenarnya mungkin terkesannya kayak aneh gitu, atau enggak terkesannya kita nggak masuk logika kita. Cuma sebenarnya kalau kita baca Alkitab, ada juga banyak kejadian-kejadian di mana Tuhan doing miracles buat orang-orang yang nggak percaya gitu. Jadi ada beberapa contoh. Waktu itu ada di 2 Raja 5. Jadi waktu itu di mana Tuhan menyembuhkan seorang namanya Naaman dari Aram, yang juga waktu itu juga bukan orang percaya. Atau enggak suatu kisah yang signifikan banget dalam sejarah Kristenan, kalau teman-teman tahu, bahwa saat waktu itu Paulus yang waktu jadi Saulus dalam perjalanan ke Damaskus kan dia mendapatkan penglihatan kan dari Tuhan. Waktu itu dia masih jadi orang yang ngebunuhin orang Kristen gitu kan. Jadi tapi Tuhan doing miracles dengan kasih iya, tapi Tuhan kasih dia miracles dengan doing vision dan segala macam. Jadi kayak ini adalah bukti-bukti di mana sebenarnya Tuhan juga bisa bekerja atau bisa melakukan miracles buat kehidupan orang-orang non-Kristen gitu. Dan ada salah satu New Testament scholar atau ahli perjanjian baru namanya Mike Licona. Jadi dia pernah ngomong kayak gini, bahwa kayak seorang Kristen yang percaya bahwa Yesus menyediakan satu-satunya jalan kepada Tuhan, maka harus juga percaya bahwa Tuhan itu juga bekerja pada mereka yang beragama lain. Kenapa gitu? Kenapa Tuhan harus bekerja buat agama lain gitu? Karena ada ayatnya itu di Timotius 1 ayat 24, 1 Timotius 2 ayat 4, itu dikatakan bahwa Tuhan tuh mau supaya semua orang diselamatkan dan mengetahui apa itu kebenaran gitu. Jadi alasan kenapa Tuhan ini doing miracles untuk orang-orang di agama lain ini juga supaya pertama, kalau mereka ateis, at least mereka percaya dulu nih bahwa ada kekuatan supernatural. Sesuatu yang nggak bisa mereka jelaskan secara sains atau secara alam gitu kan. Dan buat orang-orang yang akhirnya punya atau sudah percaya Tuhan tapi agama lain, adalah supaya bisa membantu mereka untuk bisa lead atau enggak memberikan mereka arahan pada hal yang benar gitu. Ini gue pernah baca beberapa buku sih, dan kayak kalau satu buku yang terkenal kayak bukunya Nabil Qureshi, di mana dia menceritakan mengenai perpindahannya dari Islam ke Kristen. Itu juga berasal daripada miracles yang dia alami sewaktu dia masih menjadi Muslim gitu. Ini juga masih banyak cerita-cerita yang lain. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya miracles yang Tuhan lakukan di agama lain untuk orang beragama lain itu juga bertujuan untuk sebenarnya membawa mereka untuk mengetahui kebenaran. Gitu. Kenapa? Karena ya Tuhan mau semua orang untuk mengenal Dia, dan akhirnya semua orang diselamatkan. Gitu. I see. Ya benar juga sih, kalau kita pikir-pikir memang juga ketika Tuhan Yesus datang, dia nyembuhin pada saat itu belum ada Kristen ya. Karena Tuhan Yesus belum mati. Kristen itu baru ada setelah Tuhan Yesus mati, makanya disebutnya Kristen, pengikut Kristus. Nah, ketika Tuhan Yesus belum mati, belum ada Kristen sebenarnya. Dan Tuhan Yesus yang ngelakuin banyak banget miracles dan juga kesembuhan ya. Dan bahkan kalau kita tahu juga kan, wanita Sirofonisia itu juga orang non-Israel. Anggaplah kalau dulu misalnya Israel dengan Tuhan, udah ada perjanjian. Tapi juga ada wanita Sirofonisia yang memang juga bukan orang Israel. Terus juga kalau kita baca kan Rahab juga
non Israel yang akhirnya dia juga masuk ke dalam genealogi daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan satu lagi ya kayak perwira Kapernaum juga dibilang bahwa dia dan wanita Syrofonisia ini yang punya iman yang jauh lebih besar gitu loh. The great faith yang yang Tuhan Yesus nggak lihat ada di Israel. Jadi artinya memang pertama memang Tuhan datang ya untuk menyelamatkan semua orang sebenarnya gitu. Tapi memang ketika dia datang dia nggak mungkin ke seluruh dunia ya. Maksudnya dia memang ke Israel dan kemudian dari Israel dia mengirim orang-orang yang that's leadership gitu loh. Leadership lebih efisien dan lebih efektif dan melibatkan kita semua dalam perjalanan untuk build the kingdom gitu ya. Dan kita juga nggak boleh ngejudge juga setiap miracles yang dialami oleh orang lain karena kita harus tahu dulu dasar dan balik lagi ya tadi keabsahannya dan lain-lain dan selalu ada kemungkinan kalau itu memang dari Tuhan. Itu memang dari Tuhan, itu bisa aja karena memang seperti yang tadi terakhir lu ngomong bahwa Tuhan pengen seluruh dunia diselamatkan. Of course, dia akan berusaha untuk menunjukkan dirinya gitu loh. Baik dalam bentuk miracles, dalam bentuk vision atau apapun itu. Jadi kita nggak boleh langsung ngejudge gitu aja sebelum kita ketemu bukti-bukti dan keabsahannya ya. Jadi kita nggak boleh langsung main asal judge orang. Oke, thank you banget Thor untuk bahasan hari ini. Benar-benar berguna banget ngomongin tentang miracles dan kemudian kita baru tahu juga tentang adanya providence dan gimana cara kita membeda-bedakan miracles tersebut ya. Awalnya gue pikir cuma nubuat doang yang bisa kita cek, ternyata juga miracles juga harus dicek sebenarnya ya. Dan ini yang mungkin banyak yang lagi booming banget kan kayak kepercayaan berupa New Age yang mind power, baik berupa telepati, astral projection, dan lain-lain, kekuatan pikiran semuanya. Dan itu, balik lagi, sebenarnya itu juga kesembuhan yang dialami oleh orang-orang berdasarkan mind power, larinya sebenarnya basically itu berdasarkan psikosomatis ya, Tor. Maksudnya itu penyakit-penyakit psikosomatis yang memang bisa sembuh juga dari pikiran, gitu. Karena memang itu diciptakan oleh pikiran juga, gitu. Jadi ketika akarnya diangkat, ya penyakitnya juga hilang. Basically gitu. Tapi itu nggak membuat sesuatu itu menjadi mujizat. Dan itu juga, makanya kita harus cek satu persatu. Oke, Tor, mungkin sebelum kita tutup, ada lagi, Tor, yang pengen lu tambahin dari segala sesuatu yang udah lengkap, yang lu udah sharing? Apa ya, mungkin terakhir adalah kayak, ya hopefully ini bisa membuka pikiran kita semua sih, akan miracles gitu. Pertama, karena menurut gue banyak orang yang akhirnya menjadi skeptis akan Bible, itu kenapa? Karena miracles di dalamnya gitu. Bahwa mereka percaya, mereka lihat, wah kok miracles-nya terlalu di luar logika, di luar akal berpikir, kayaknya nggak mungkin. Oh, buktinya sekarang aja nggak ada miracles-nya seperti itu gitu. Which is, hopefully ini bisa membuka mata kita semua bahwa ada alasan di balik itu. Ada alasan kenapa itu terjadi dulu, dan ada alasan kenapa itu nggak terjadi seperti sekarang. Terjadi lagi. Gitu. Betul. Jadi ada alasannya di balik itu. Jadi bukan sesuatu yang akhirnya, hopefully ini bisa, kalau psikosomatis itu mental block, ini semoga bisa menghilangkan mind block gitu di dalam pikiran kita semua. Dan kedua adalah semoga bisa membantu kita semua juga untuk bisa mendapatkan definisi yang tepat akan miracles gitu. Jadi bahwa akhirnya nggak segala sesuatu kita bilang miracles gitu. Jadi akhirnya kita bisa tahu juga bahwa sifat-sifat miracles, dan kita juga tahu bahwa ya Tuhan kayak lu bilang tadi gitu, bahwa Tuhan masih bekerja sampai dengan sekarang gitu. Masih still doing miracles, tapi mungkin bukan public display miracles kayak zaman dulu gitu. Karena menurut gue kalau terjadi lagi itu justru akan menjadi membingungkan gitu kan. Misalkan tiba-tiba Dennis nih dikasih Tuhan kemampuan untuk public display miracles, otomatis kan akhirnya apa yang lu katakan itu kan menjadi sesuatu yang didengarkan banyak orang gitu, dan akhirnya membuat orang bertanya-tanya apakah Alkitab itu berarti harus ditambahkan lagi satu Injil Dennis misalkan, dan segala macam, akhirnya menciptakan suatu hal yang akhirnya chaos gitu malah jadi kayak kita perlu berpikir juga secara lebih luas lah ya, nggak cuma mikirin secara pendek atau dari perspektif yang sempit gitu sih, Den. Gitu aja sih palingan dari gue. Oke, dan terkecuali untuk nubuatan-nubuatan yang belum terjadi ya. Jadi maksudnya kayak tadi yang Victor bilang, memang segala sesuatu revelation itu udah lengkap, tapi ada nubuatan-nubuatan di Alkitab yang memang belum terjadi. Contohnya kayak akhir zaman di Wahyu, itu juga miracles juga tuh, ada dua witness daripada Tuhan yang dipercaya adalah satu Musa dan satu Elia. Dia punya kemampuan yang sama dengan Musa dan Elia. Satu bisa kontrol hujan, satu lagi bisa mengubah air menjadi darah. Nah itu Musa tuh di Mesir, dan satu lagi kan yang bisa menghentikan hujan dan bikin hujan, itu Elia gitu. Jadi itu bukannya revelation baru, itu revelation yang udah ada di Revelation juga di Wahyu, cuman belum terjadi. Nah, jadi memang Victor masuk di sini nggak ada revelation baru, itu nggak ada buku baru, nggak ada kitab baru, tapi
yang kalau itu terjadi itu adalah nubuatan yang terjadi dari Revelation berupa Alkitab yang memang udah tertulis gitu. Jadi teman-teman jadi biar nggak bingung, dan juga ingat aja kalau misalnya seringkali ada orang nanyain teman-teman mungkin kenapa ya kok yang dulu itu udah nggak terjadi lagi, terutama di perjanjian lama. Ingat bahwa Big Bang juga cuma terjadi sekali. Ingat aja Big Bang cuma terjadi sekali. Yang gue inget itu, Tor. Karena kalau itu terjadi lagi, waduh kacau juga ya. Itu juga terjadi sekali dan kita hidup di dalamnya gitu loh. Jadi ini udah nggak terbantahkan sih. Itu menurut gue udah nggak terbantahkan lagi. That's one great miracles yang nggak diperlukan lagi sebenarnya. Cuma perlu sekali gitu. Karena Tuhan nggak menciptakan bumi ada 2, ada 3, ada 10. Ya itu aja sih yang mungkin pengen gue tambahin, Tor. Kalau gitu karena kita juga udah cukup lama, mungkin kita langsung tutup aja, Tor ya. Boleh. Oke, bagi para listeners yang mungkin mau tanya lebih dalam lagi soal miracles kepada Pastor Victor, bisa langsung kontak ke Instagram. Berat. Oke, Rabbi Victor. Kalau gitu kita bisa langsung kontak ke Instagram kita di @catatan-iman.id atau langsung ke Instagram gue ada di @denis.johan, atau di mana, Tor, Instagram lo? Instagram gue di @victoraditya. Ataupun bisa langsung ke YouTube-nya Victor Aditya, yaitu namanya adalah Perisai Iman. Mantap. Oke, kalau gitu kita langsung tutup aja. Thank you for listening, teman-teman semuanya. See you and God bless. God bless.